Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Atau Soalnya kelompok implementasi. Sama dari implementasi UMKM. Kami mengambil di sini dari usaha pisang crispy brutal. Sebelum kami jelaskan, perkenalkan dulu, nama saya Tifana. Saya Rizky Hafiz. Nama saya Muhammad Karipawan. Nama saya Takundar Abdul Sultanik. Langsung saja ke slide pertama, yaitu latar belakang. Kenapa kami mengambil tema pisang crispy ini, dan juga kenapa kami mengambil di UMKM bukan di PT atau pengusaha, karena apa merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Namun banyak pelaku UMKM yang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensinya membangun usahanya. Diperlukan penerapan manajemen strategi yang efektif, mulai dari pemasaran, pengolahan produk, hingga sumber daya manusianya. Lalu ini rumusan masalah kami. Yang pertama yaitu bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan pisang crispy brutal. Yang kedua yaitu bagaimana cara menjaga kualitas produk secara konsisten. Dan yang ketiga bagaimana pengolahan sumber daya manusia dilakukan di tengah keterbatasan. Dan nomor 4, apa tantangan yang dihadapi dalam penggunaan platform online food delivery. Dan kelima yaitu bagaimana peran inovasi produk kemasan dalam menarik minat konsumen. Selanjutnya, silakan. Baik, selanjutnya untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu ada menganalisis strategi pemasaran yang digunakan oleh pisang crispy brutal. Yang nomor 2 yaitu menjelaskan langkah-langkah menjaga konsistensi kualitas produk. Yang ketiga, mengidentifikasi cara pengolahan SDM dalam kegiatan operasional sehari-hari. Yang keempat yaitu menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan platform digital. Nomor 5, menjelaskan pentingnya inovasi dalam mengembangkan varian rasa dan kemasan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama ada untuk memberikan wawasan strategi kepada pelaku UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usaha secara efektif. Untuk yang nomor 2, menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian manajemen strategi di tingkat mikro. Yang ketiga, membantu pelaku usaha memahami pentingnya inovasi dalam strategi pemasaran dan produk. Untuk yang keempat, menyediakan gambaran konkret tentang pengolahan SDM dalam skala usaha kecil. Untuk yang kelima yaitu meningkatkan literasi bisnis digital bagi UMKM dalam memanfaatkan teknologi dan platform online. Baik, selanjutnya. Untuk landasan teori, silakan. Dari Kak. Untuk landasan teori, yang pertama memberikan wawasan strategik pada pelaku UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usaha secara efektif. Yang kedua, menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian manajemen strategik di mikro. Yang ketiga, membantu pelaku usaha memahami pentingnya inovasi dalam strategi pemasaran dan produk. Yang keempat, menyediakan gambaran konkret tentang pengelola SDM dalam skala usaha kecil. Yang kelima, meningkatkan literasi bisnis digital bagi UMKM dalam memanfaatkan teknologi dan platform online. Ya. Ya, mungkin dari rencana operasional dari kami yaitu lokasi usaha ya, produk dilakukan dari rumah sehingga lebih hemat biaya untuk distribusinya, mengandalkan sistem online dan juga bekerjasama dengan reseller agar jangkauan pasar lebih luas tanpa membuka toko fisik. Sumber daya manusianya yaitu pemilik usaha berperan sebagai pengelola utama dan perancang strategi pemasaran, yaitu dan terus tenaga produksi. Mungkin dari tenaga produksinya tetap dari owner karena belum punya karyawan ya dari UMKM kami ini. Dan admin online. Yang keempat yaitu kurir atau bagian pengiriman. Nah, kurir dan bagian pengiriman ini menggunakan ShopeeFood atau Gojek dan Grab. Mungkin itu saja dari rencana operasional UMKM kami. Lanjut ke penutup untuk
Lanjutkan Mas Nufus. Oke, terakhir mungkin kesimpulan dari presentasi ini, Pisang Crispy Brutal memiliki potensi besar dalam industri makanan ringan melalui inovasi rasa dan strategi pemasaran digital yang tepat sasaran. Yang kedua, dengan strategi pemasaran digital, target pasar yang jelas dan pengembangan produk berkelanjutan, Pisang Crispy Brutal berpeluang tumbuh menjadi merek cemilan lokal yang kompetitif. Yang kedua adalah yang terakhir, harapan pengembangan usaha. Yang pertama, menargetkan pelajar, pekerja, dan masyarakat umum sebagai konsumen utama. Yang kedua, memiliki modal awal yang relatif kecil dengan potensi keuntungan yang menjanjikan. Yang ketiga, mengoptimalkan pemasaran digital melalui media sosial dan platform online guna meningkatkan penjualan dan memperkuat merek. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ada pertanyaan dari audiens terkait usaha atau bisnis kami? Ini usaha ini ada unique selling point-nya nggak? Unique selling point. Iya. Berdasarkan apa? Kompetitor lain di segmen makanan berbasis pisang juga. Oh, ada beberapa saingan lain mungkin, tapi tidak terlalu berpengaruh karena dia bukan yang di toko offline, tapi dia lebih ke online. Jadi kan persaingannya tuh banyak yang mereka jualannya tuh di pinggir-pinggir jalan kan. Jadi kita ngambil ini karena dia menggunakan berbasis Online, tidak offline saja. Nah, kalau online ini tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya mungkin di promo, Iya, betul. promo. Sama kadang tuh mudah orderan. Karena kan ini karyawannya masih Ownernya sendiri. Iya, dikelola sendiri oleh ownernya. Jadi belum ada karyawan yang membantu lah. Jadi dari keuangan, pembuatan, dan juga mengambil stok Iya, masih sendiri. ownernya sendiri. Terus langkah ke depannya apa? Nah, kedepannya waktu wawancara beliau berencana untuk membuat cabang baru, tapi dia sedang mencari seseorang yang cocok untuk dijadikan Partner. owner, Iya. partner, owner cabang. cabang. Gitu Mas. Mungkin cukup Mas. Ada Ada lagi? apa? Oke. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata yang kami lontarkan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.